Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada dua hal penting kenapa syahwat itu akhirnya diamanahkan atau diberikan atau dititipkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah ihdahuma ayyudrika ladatahu fayuqisu bihi ladatal akhirah. Pertama adalah biar manusia itu berpikir, biar manusia itu merasakan bahwa senikmat-nikmatnya makan, senikmat-nikmatnya jabatan, senikmat-nikmatnya belanja, itu kalau mau jujur yang paling nikmat adalah nikmat ketika kita menyalurkan tentang waduh sore-sore ini ya. Untungnya bukan malam Jumat. Ini mungkin juga menanggapi hal-hal yang viral ya, apalagi bukan viral aja sih, fenomena banyak anak muda yang pengen menikah atau mungkin melakukan hubungan sebelum pernikahan dan sebagainya. Kita bahas tentang syahwat ini ya. Ini juga bisa menjadi notice juga ini bagi para orang tua, reminder juga ya, pengingat para orang tua atau teman-teman remaja juga ini, awas syahwat harus disalurkan. Nah, lantas rahasia syahwat daripada diri manusia ini, monggo Ustadz bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Putri Humaira. Ini tema yang tidak hanya menarik tapi sebenarnya menjadi kebutuhan siapa saja. Iya. Karena manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sering mengibaratkan sebagaimana laptop, sebagaimana komputer, ada hardware, ada software. Hardware-nya ya tubuh kita ini hardware-nya, kemudian software-nya adalah syahwat, nafsu, kemudian akal, kemudian hati, ruh dan yang lain sebagainya. Artinya syahwat sama nafsu ini berbeda kah, Ustadz? Ya, beriringan lah. Nah, kemudian terkait dengan syahwat itu sendiri, yang paling pertama kali perlu kita ingat adalah kita perlu bersyukur pada sampai saat hari ini kita masih diberi syahwat, dan manusia secara umum sejak Nabi Adam sampai sekarang diberi syahwat. Andaikan tidak ada syahwat, maka manusia tidak mau makan, baik. Mau berhubungan dengan lawan jenis dan yang lain sebagainya. Tidak akan ada saya, tidak akan ada Mbak Putri, karena manusia yang dulu-dulu itu tidak punya syahwat. Jadi pada pertama yang perlu kita ingat adalah syahwat itu merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai berbagai banyak rahasia. Di antaranya apa? Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab masterpiece-nya yaitu Ihya Ulumuddin, bahwa syahwat itu yang biasanya kan kita konotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Betul. Syahwat politik. Syahwat, kemudian syahwat seksual, kemudian syahwat belanja. Itu termasuk syahwat ya? Itu kan sesuatu yang negatif kan gitu. Sebenarnya ya tinggal cara pandang kita, ya kita lihat seperti apa. Secara objektif, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada dua hal penting kenapa syahwat itu akhirnya diamanahkan atau diberikan atau dititipkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah ihdahuma ayyudrika ladatahu fayuqisu bihi ladatal akhirah. Pertama adalah biar manusia itu berpikir, biar manusia itu merasakan bahwa senikmat-nikmatnya makan, senikmat-nikmatnya jabatan, senikmat-nikmatnya belanja, itu kalau mau jujur yang paling nikmat adalah nikmat ketika kita menyalurkan syahwat kita. Kemudian setelah dari itu, ketika kita menyadari hal itu, maka tidak hanya berhenti di sini semestinya, kata Imam Al-Ghazali. Dengan kenikmatan yang seperti itu, nikmatnya itu semestinya manusia itu sadar nanti di akhirat akan ada nikmat yang lebih besar lagi. Jadi syahwat ini merupakan salah satu bentuk, kalau produk kita ada produk mungkin kosmetik atau produk apa kita tester gitu ya. Nah, disuruh nyobain di dunia begitu kah? Ya, betul. Syahwat ini adalah tester kenikmatan, salah satu contoh atau tester kenikmatan di akhirat itu ya contoh kecilnya adalah syahwat ini. Maka
menjadi catatan yang sangat penting bagi Al-Imam Al-Ghazali yang kita ikuti akhlaknya, yang kita ikuti teladannya, keilmuannya, bahwa syahwat itu sangat penting, yang sehingga dengan syahwat itu manusia mengingat, wong di dunia saja nikmatnya kayak begini ini, apalagi nanti di akhirat. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dengan syahwat itulah Allah, ya Allah jelaslah kun fayakun, mau menjadikan itu dengan segala apa itu namanya, ya Allah kuasa saja tanpa perantara, tapi sudah menjadi sunnatullah untuk melanjutkan keberlangsungan manusia di muka bumi ini, keberlangsungan hidup peradaban manusia di muka bumi ini. Akhirnya Allah membuat media yang namanya syahwat. Sehingga syahwat dalam titik ini adalah untuk libaqa'in nasli wa dawamil wujud fi hadhi wa dawamil wujud, yaitu dengan syahwat itulah sehingga manusia bisa beranak pinak dari dulu Nabi Adam alaihi salam bersama Sayyidah Hawa, sampai Nabi Idris, sampai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Muhammad, sampai sekarang kita di studio yang ada di Magelang dan juga yang ada di Magelang dan di mana-mana. Nah, andaikan kalau itu kita itu tidak diberi yang namanya syahwat seperti kita singgung di awal tadi, maka ya dunia ini selesai, kiamat kalau tidak ada syahwat. Tidak ada Pak keberlanjutan keturunan begitu ya, generasi selanjutnya begitu ya, Ustaz. Nah, meskipun begitu ya, ini positifnya syahwat atau fungsi utamanya syahwat itu sebenarnya semacam itu. Sebenarnya seperti itu begitu ya, Ustaz. Karena sebenarnya seperti itu, akan tetapi kan kalau kok syahwat ini kok akhirnya disalurkan sembarangan, maka ini kan juga merusak diri sendiri, merusak keluarga, merusak masyarakat. Nah, itu makanya ini menjadi sangat penting obrolan saya dengan beberapa teman. Akhirnya kan dulu di Surabaya juga sempat kita menggagas pendidikan pranikah atau pendidikan pasca nikah. Kemudian mulai di Magelang ini kita sedikit menginisiasi dengan beberapa teman untuk penting. Karena apa? Kenapa ya, Ustadz? Apakah melihat akhir-akhir ini fenomenanya seperti apa, Ustadz, faktanya? Ya, faktanya begini, bukan akhir-akhir ini saja sebenarnya, tapi begini. Tapi begini, nikah itu kan 24 jam. Per hari itu kan 24 jam penuh, yang namanya nikah itu kan tidak ada jejana kan. Maksudnya menjadi pasangan suami istri. Kemudian ini akan kali berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai nanti berpisah, entah itu mati atau apa, atau bercerai lah. Lah ini orang mau nikah. Kadang terjadi, na'udzubillah min dzalik, di tengah perjalanan banyak perceraian. Sekarang angka perceraian di berbagai kota itu meningkat. Nah, ini apa ini? Loh, ternyata ada. Wong orang itu loh mau menjadi dosen, mau menjadi host umpamanya, itu ada ilmunya. Nah, sementara orang berkeluarga yang itu keseharian tidak diilmoni. Ya, ini kan yang seumur hidup begitu ya. Ya, makanya upgrade keilmuan tentang etika-etika berkeluarga, permasalahan-permasalahan keluarga, sering saya katakan adalah edukasi keluarga. Nah, itu menjadi sangat penting bagi upaya kita untuk membentuk keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Atau artinya, bahkan kalau artinya apakah dimaksudkan bahwa kebanyakan pernikahan saat ini anak-anak hanya dengan alasan supaya tidak salah menyalurkan syahwat begitu kan? Kan ya banyak hal lah, nanti ada dari sisi syahwat seksual itu sendiri, bagaimana kita menjalin hubungan antar suami istri, bagaimana suami istri itu mendidik anak-anaknya, berhubungan dengan dan yang lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi problem yang aktual sejak dulu hingga sekarang, dan perlu disikapi dengan keilmuan yang benar. Tidak syukur, yang penting kita berkeluarga gitu. Nah, ini ya menarik sekali nih Ustadz. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, lantas bagaimana sih melihat tadi sebenarnya, wah subhanallah, syahwat ini diberikan pada manusia ternyata sebuah anugerah dari Allah, jangan sampai disalahgunakan. Nah, lantas bagaimana sih apabila syahwat ini digunakan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam? Mengenai awas syahwat harus disalurkan. Ya tentunya maksudnya disalurkan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam. Tentunya kami bahas dalam kiswah kali ini masih bersama dengan Ustadz Muntaha. Ustadz, tadi kita sudah mengerti bahwa sebenarnya
syahwat ini diciptakan atau mungkin diberikan kepada manusia untuk ya bagaimana bisa ada keturunan, lalu bagaimana kita bisa mengetahui ya bagaimana kenikmatan tester lah istilahnya tadi ya, kenikmatan di akhirat tadi. Tester surga. Syahwat adalah tester surga. Masya Allah. Ini ya, kenapa ini harus disalurkan dan bagaimana cara menyalurkannya dengan baik supaya kita tidak sampai salah arah begitu, Ustadz, monggo. Kan ada sebagian komunitas manusia di dunia ini yang anti terhadap syahwat, akhirnya tidak menyalurkannya, mengkebiri diri dan yang lain sebagainya. Betul. Ada kemudian yang liberal, ya pokoknya saya mau dengan siapa saja atau apa saja, salurkan ke situ, apapun atau siapapun itu sesuai kehendaknya. Ini kan cukup bebas ya, pemahaman-pemahaman yang liberal dalam menyalurkan seksual ataupun yang lain. Nah, kalau Islam bagaimana? Islam itu sudah sejak awal menjadi agama yang wasatiyah, yang